Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fadiasari dari kelompok 11. Saya akan melakukan presentasi untuk tugas kami yang berjudul penerapan K3 di bidang tata busana dalam usaha industri, pengusaha konveksi, dan di butik. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik bagi para pekerjanya, perusahaan, maupun lingkungan sekitar tempat bekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja juga bisa dianggap sebagai usaha untuk mencegah tindakan yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Tujuan utama diterapkannya K3 adalah untuk menjamin kenyamanan pekerja, keamanan pekerja, keselamatan pekerja, dan kesehatan pekerja untuk meningkatkan produktivitas serta mencegah atau mengurangi kerugian yang mungkin timbul karena terjadinya kecelakaan. Faktor-faktor kecelakaan. Kecelakaan mungkin terjadi karena beberapa faktor, di antaranya faktor manusia. Faktor manusia meliputi tindakan yang diambil atau tidak diambil untuk mengontrol cara kerja yang dilakukan, minimnya pengetahuan pekerja dalam menguasai bidang kerja, karakter, serta sifat bekerja. Faktor material. Faktor material meliputi risiko ledakan, kebakaran, dan trauma paparan tak terduga untuk zat yang sangat beracun seperti asam. Faktor peralatan. Faktor peralatan meliputi alat yang tidak terjaga dengan baik, serta alat yang rentan terhadap kegagalan beroperasi dan dapat menyebabkan kecelakaan. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi suhu kelembaban, kebisingan udara, dan kualitas pencahayaan ruangan kerja. Faktor produksi. Faktor produksi meliputi risiko yang timbul dari produksi dan produk samping seperti panas, kebisingan, debu, uap, dan asap. Kecelakaan di industri dan pengusaha konveksi. Untuk industri dan pengusaha konveksi yang melibatkan sejumlah mesin berbahaya seperti alat pemotong kayu, mesin jahit, serta alat pengepres. Kecelakaan kerja yang mungkin terjadi bisa dibilang lumayan banyak permasalahannya yang erat kaitannya dengan potensi bahaya pada industri, yaitu bahaya kebakaran. Bahaya kebakaran mungkin terjadi di industri karena terdapat banyak sambungan listrik yang mungkin saja bisa membuat kebakaran jika tidak berhati-hati dalam menempatkannya. Jari tangan terpotong. Jari mungkin saja dapat terpotong jika kita tidak berhati-hati dalam bekerja. Misalnya, jika saja kita menggunakan pemotong kain. Jari terkena jarum. Dalam menjahit, jari terkena jarum merupakan hal yang lumrah ditemukan, tetapi kita juga harus mencegahnya dengan cara berhati-hati dalam menjahit dan konsentrasi saat menjahit. Jari tergencet mesin, tersengat arus listrik pendek, tergores atau kejatuhan barang berat. Dengan adanya kecelakaan kerja, kerugian yang dapat ditimbulkan bisa dikategorikan atas dua jenis, yakni kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Yang dimaksud dengan kerugian langsung yaitu cedera pada tenaga kerja dan kerusakan pada sarana produksi, misalnya mesin berkecepatan tinggi, alat pemotong kain, mesin jahit, alat pengepres, setrika uap, serta alat yang digunakan untuk packing. Yang dimaksud kerugian tidak langsung biasanya cenderung tidak terlihat sehingga sering disebut juga sebagai kerugian tersembunyi. Beberapa macam kerugian tidak langsung yang dimaksud yaitu terhentinya proses produksi, penurunan jumlah produksi, klaim atau ganti rugi, menurunnya citra dan kepercayaan. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, maka sudah menjadi hal yang wajib bahwa seorang pekerja harus tahu alat bantu yang diperlukan, serta beberapa jauh tingkat keamanannya. Tanggung jawab yang harus dimiliki oleh para pekerja meliputi menghormati semua peraturan kesehatan dan keselamatan, mengidentifikasi potensi risiko atau bahaya pada lingkungan kerja, menciptakan kesadaran di antara rekan kerja tentang pentingnya budaya K3 di tempat kerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verlin Inaya. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya yang sebelumnya, yaitu D. Identifikasi kecelakaan di butik. Dalam bidang pekerjaan apapun, termasuk menjahit, keamanan dan kesehatan dalam bekerja harus selalu diupayakan dalam setiap karyawan. Untuk mencegah bahaya kecelakaan dan gangguan kesehatan yang ditimbulkan, berikut beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dan upaya pencegahannya. Pertama, tertusuk jarum tangan. Cara pencegahannya yaitu konsentrasi saat menjahit, memakai bidang atau tudung jari agar tangan tidak terasa sakit atau terluka karena menekan jarum. Dan jika tangan Anda terlanjur tertusuk jarum, lakukan penanganan sebagai berikut. Segera cuci tangan dengan alkohol serta betadine, guyur luka di bawah air yang mengalir selama 3 menit, biarkan darah keluar bersama air yang mengalir agar virus penyebab infeksi ikut keluar bersama darah. Bersihkan darah dan bekas luka tusukan jarum dengan bahan yang bersih. Bila masih berdarah, balut bekas tusukan dengan menggunakan kain kasa. Untuk penanganan lebih lanjut, mintalah pertolongan dokter. Kedua, tertusuk jarum mesin jahit. Pencegahannya, pertama, konsentrasi saat menjahit. Kedua, bila dengan menjahit, jangan memasukkan bahan ke mesin dengan tangan terlalu ke depan karena ada kemungkinan jarum jahit akan mengenai jari tangan. Tidak meletakkan kaki pada pedal mesin jahit saat memasang atau melepas jarum ketika kondisinya masih menyala. Kalau mau aman, matikan mesin saat memasang atau melepas jarum. Dan jika tangan Anda terlanjur tertusuk jarum mesin, lakukan penanganan. 1. Pengaturan matikan sumber aliran listrik ke mesin jahit. Buka jarum mesin dari mesin jahit. Cabut jarum mesin dari jari atau tangan yang tertusuk. Lakukan penekanan pada bekas tusukan jarum, biarkan darah keluar beberapa menit untuk membersihkan bekas tusukan dari penyebab infeksi. Bersihkan darah atau bekas tusukan jarum dengan bahan yang bersih. Bila masih berdarah, balik bekas tusukan dengan menggunakan kain kasa. Untuk penanganan lebih lanjut, mintalah pertolongan dokter. Ketiga, terkena gunting. Pencegahannya, tidak meletakkan gunting di atas meja mesin atau di pangkuan saat menjahit. Letakkan gunting di laci mesin atau kantong alat yang tersedia di mesin. Jika bagian tubuh Anda ada yang tergores gunting, penanganannya, periksa seberapa parah luka yang terdapat pada tubuh Anda, apakah lukanya kecil atau besar. Infeksi. Biarkan darah mengalir bebas selama beberapa menit untuk membersihkannya dari penyebab infeksi. Bersihkan luka dengan bahan yang bersih. Jika luka kecil, tempelkan kasa steril antiseptik dan balut dengan kain kasa. Jika lukanya besar atau dalam, mintalah pertolongan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Keempat, terpeleset. Penanganannya, jangan terlalu terburu-buru saat berjalan. Jauhi air, minyak, dan benda yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Usahakan lantai tempat bekerja dalam keadaan kering. Penanganannya, mintalah bantuan orang lain memindahkan Anda atau rekan kerja Anda. Jika sudah terpeleset, posisikan agar korban tetap dalam keadaan lurus. Topenglah anggota badan yang terluka. Beri bantuan penyandaran jika korban pingsan. Untuk penanganan lebih lanjut, mintalah pertolongan dokter jika diperlukan. Terkena setrum listrik. Pencegahannya, gunakan alas kaki saat kabel yang terhubung dengan mesin jahit, jangan sampai ada yang terkelupas. Penanganannya, matikan sumber aliran listrik yang tersambung ke alat yang rusak atau bila tidak mungkin, hindarkan korban dari aliran listrik. Lakukan pertolongan pertama kecelakaan berdasarkan gejala si korban. Terapkan cara terbaik untuk membebaskan korban dari hubungan listrik tanpa membuat cedera yang dialaminya menjadi semakin parah. Penerapan K3 dalam menjahit. 1. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya bisa dilakukan dengan pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja.
pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. 2. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan bila dilakukan dengan cara pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. 3. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen bisa dilakukan dengan cara prosedur atau aturan K3 di tempat kerja, penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Itulah tadi hasil presentasi kami dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada kesalahan atau pengucapan kata, karena kami masih dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.